Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas. Berikut ini kembali kami update terkait dengan saham-saham apa saja yang masuk dalam buruan para investor atau deretan top gainers pada penutupan sesi kedua hari ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah saham-saham yang menjadi pilihan bagi para investor dan masuk dalam deretan top gainers. Yang pertama ada Bank Mandiri, kemudian Bank BCA, Bank BRI dan juga Medco. Itu dia dominasinya lagi-lagi dari sektor perbankan. Dan selanjutnya saham-saham top losers. Ini yang membuat tadi IHSG sempat memerah. Ada Brand mengalami pelemahan, kemudian CGAS dan ACRO serta NICE atau NICE. Itu dia beberapa saham yang masuk dalam deretan top losers. Baik, langsung saja kita akan cermati saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Jasa Utama Capital Sekuritas. Ini adalah saham-saham pilihan pemirsa, bisa Anda saksikan ada Indika Energi, kemudian ada Inco, Bank BTN juga masuk dalam rekomendasi saham pilihan, dan Excel Axiata. Ini rekomendasinya semuanya adalah buy. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Kris Aprilioni. Ya Mas Kris, kita lihat dengan beberapa saham pilihan yang Anda jagokan begitu. Ada Indika Energi, Inco, BBTN dan juga Excel. Kalau kita bedah satu persatu, Indi, apa yang membuat atau melatar belakangi Anda merekomendasikan saham ini? Ya, Indi sudah turun ya dari harga 3.100 sekarang berada pada area 1.500 dengan terendah kemarin di area 1.300-an ya. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal ini sudah masuk ke fase uptrend. Dan harga batu bara juga kita lihat sudah mulai tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, berada pada fase sideways. Jadi saya melihat kelihatannya cukup menarik ya Indi dengan kinerja yang cukup oke, terus PR-nya hanya cuma di kisaran 4 kali. Dan Indika sendiri kalau kita perhatikan gencar ya masuk ke dalam bisnis ESG, jadi cukup menarik untuk diperhatikan karena teknikalnya juga sudah mulai break uptrend. Oke, the best entry yang bisa Anda rekomendasikan untuk Indika Energi? Ya, Indika dalam 5 hari terakhir perdagangan ini mengalami candle merah ya. Jadi area sekarang mungkin masih cukup menarik 1.500-an karena targetnya berada pada area 1.750 ya. 1.750. Ini untuk short term atau medium term? Mungkin 1-3 bulan ke depan ya. Oke, 1 sampai dengan 3 bulan ke depan peluang untuk menuju 1.750. Berarti kita mungkin pada perdagangan di pekan depan kita mengambil posisi di 1.500-an kah atau kita menunggu di bawah? Menurutku area 1.500-an cukup menarik ya karena ini sudah mengalami koreksi selama 5 hari kemarin dan berada pada fase sideways 1.500-an. Jika ini break area resistance kemarin tertinggi di 1.600, maka harusnya akan cukup kencang ya ke area 1.700. Baik, itu dia untuk Indi. Berikutnya ada Inco juga yang Anda rekomendasikan ini. Seberapa menarik Inco? Ya, Inco dengan harga nikel yang sudah mulai mengalami penguatan, harga sahamnya juga turun dari area 8.600 sekarang di 4.100, minus 50%. Ini menurut saya cukup menarik ya areanya, dan kemarin juga fase tren turunnya sudah mulai terlihat berubah arah menjadi fase tren naik ya, walaupun masih secara short term. Jadi area 4.000 merupakan area support yang cukup kuat kalau diperhatikan dengan resistance di 4.500 ya. Menurut saya cukup menarik. Oke, range-nya 4.000 sampai dengan 4.500 untuk Inco. Berikutnya juga perbankan, tapi BBTN yang Anda rekomendasikan ini, Mas? Ya, karena kalau kita lihat banking sendiri yang lain sudah mengalami penguatan ya. Sedangkan bahkan masuk ke area all time high, dan BTN sendiri kalau kita perhatikan ini dari terendahnya kemarin 1.200 hanya naik sekitar 10% mungkin gitu ya dibandingkan dengan perbankan yang lain. Jadi kita melihat BBTN masuk ke area yang cukup murah, ditambah dengan nanti jika penurunan suku bunga akan dilakukan, Indonesia juga harusnya akan mengikuti pemangkasan suku bunga, dan harusnya ini juga menjadi sentimen positif bagi properti, sehingga Bank BTN yang biasanya menjadi pelopor dari KPR properti sendiri harusnya diuntungkan dengan penurunan suku bunga, sehingga kalau kita perhatikan ya harga sahamnya mungkin akan dapat kembali meningkat. Baik, itu dia BBTN yang hari ini sedang melemah 0,74%. Rekomendasinya untuk kita hajar kanan di level berapa? Mungkin area entry karena sekarang fasenya kelihatan cukup kuat sekali ya kenaikannya, fase uptrendnya. Jadi mungkin support terdekat tidak terlalu jauh di area 1.335 mungkin sudah
menjadi area yang cukup menarik untuk di buy. Oke, peluang untuk reboundnya sampai ke berapa untuk resisten? Resistance terdekat mungkin di area 1.500 ya, dengan target saya sih sebenarnya di 3 bulan ke depan mungkin di area 1.700-1.800. Wow, sampai dengan 1.800 dalam 3 bulan ke depan ya. Jadi di pekan depan sudah mulai bisa dilirik nih BBTN ya untuk pemirsa pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Berikutnya ada XL Axiata. Ya, Excel dengan kemarin penurunan sampai 1.900, sekarang udah berada pada area 2.200. Telkom sudah mengalami fase uptrend, Indosat sudah berada pada fase atas ya. Kalau kita tarik dalam 5 tahun kebelakangan, Excel itu selalu bolak-balik dari area 2.000 sampai 2.700. Jadi sekarang Excel mulai mengalami fase uptrend ya, kita harapkan naiknya kembali mengatas area resistance di 2.700-2.800. Ditambah juga kemarin Excel sudah mengakuisisi Link, harusnya dapat masuk ke dalam konsolidasi laporan keuangannya sehingga labanya akan meningkat, dan ditambah dengan isu nanti Excel jika akan ada merger dengan Friend ya harusnya tetap akan diuntungkan. Jadi menarik untuk diperhatikan. Justru pelemahan yang terjadi hari ini 3,51%, peluang untuk entry. Ya, Excel soalnya kemarin naik cukup signifikan ya ke area 2270 ya. Jadi hari ini koreksi pun bahkan lebih tinggi daripada 2 hari yang lalu. Jadi memang mumpung koreksi hari ini ya area yang cukup menarik ya untuk di entry ya 2.200. Baik, itu dia pilihan investasi kembali kami serahkan kepada pemirsa IDX Investor Pasar Modal ya terkait dengan saham-saham yang direkomendasikan Mas Kris Aprilioni. Ada Indi, Inco, BBTN dan juga XL Axiata. Berikutnya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini ya Mas Kris. Kita akan langsung saja menjawab pertanyaan pertama dari Bapak Doni di Lampung. Selamat sore, menanyakan PTBA Mas Kris. Baru mau entry, sebaiknya di level berapa? Kalau kita lihat closing hari ini PTBA naik 0,76% di level 2.640. Apakah tren penguatannya masih terjadi atau tidak? Atau bagaimana secara teknikal untuk pergerakan PTBA sendiri? Ya, untuk batu bara sendiri mungkin sama ya penjelasannya seperti Indi, karena harga batu bara sudah tidak mengalami penurunan lagi. Nah, PTBA sama 6 hari kebelakangan juga berada pada fase sideways. Jadi ini juga menjadi kesempatan ya untuk area entry dengan area support yang perlu diperhatikan area 2.600. Selama di atas 2.600 kita harapkan dapat kembali membuat break resistance di 2660-nya ke area 2.800 ya. Jadi area sekarang mungkin masih cukup menarik untuk bisa di-buy karena masih berada pada fase sideways. Oke, itu dia Pak Doni di Lampung. Jadi posisi di 2.600-an masih bisa entry ya untuk masuk di PTBA, kemudian di keep sampai dengan peluang 2.800. Berikutnya Bapak Anggiat, selamat sore, menanyakan LTLS ini sudah punya tapi beliau di 1.100. Ya, LTLS dalam 3 hari belakangan ini mengalami koreksi yang cukup signifikan ya. Ini juga tidak terlalu, karena volumenya juga tidak terlalu gede, jadi memang volatilitas pergerakan harga sahamnya juga cukup lebar. Jadi, tapi LTLS sendiri memang kalau diperhatikan secara kinerja cukup baik. Jadi kalau biasanya kita membeli LTLS ini untuk jangka panjang, untuk berinvestasi karena dividen yield-nya cukup besar. Jadi kalau memang tujuannya buat investasi, justru pelemahan yang terjadi pada LTLS mungkin bisa dilakukan averaging down ya. Ya memang kan masih akan mendapatkan sempat di level 1.300-an begitu, sekarang di level 1.175, berarti dalam posisi harga yang cukup murah begitu atau bagaimana? Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya area sideways-nya itu di area 1.100 sampai 1.050 sampai 1.100 ya, itu area yang cukup menarik untuk di-buy. Tapi memang area 1.100 apakah cukup oke ya? Sebenarnya nggak ada masalah. Tinggal nanti jika masuk ke area 1.050 sampai 1.100 mungkin bisa dilakukan averaging down. Kalau sudah punya di 1.100 jadi di hold saja? Ya, sementara di hold dulu ya, karena mungkin dividennya juga menarik. Itu dia untuk Bapak Anggiat begitu yang menanyakan LTLS, jadi di hold saja. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Mas Kris, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari line WhatsApp interaktif kami. Lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas. Baik, berikutnya Mas Kris, ini ada beberapa pertanyaan. Berikutnya Pak Ben di Mujamuju ini, selamat sore, menanyakan saham NATO. Beliau sudah punya posisi di 207. Sekarang turunnya cukup dalam nih, 3,96% di 194. Apakah memungkinkan dilakukan average down atau tidak nih?
Saya melihat NATO bukan perusahaan yang cukup menarik ya untuk dilakukan trading ataupun investasi. Selain dia nggak punya dividen, pergerakannya juga sangat kecil ya. Jadi harga volumenya juga terjaga seperti saham-saham yang direpokan. Jadi menurut saya sih better exit aja, mungkin cari perusahaan yang lebih baik, mungkin lebih oke. Cut loss begitu? Ya, saran saya sih begitu ya. Oke, pilihan yang cukup sulit untuk Bapak Ben di Muja Muju. Tadi sudah direkomendasikan pilihan investasi. Kembali kami serahkan kepada Anda Pak Ben ya untuk NATO yang sudah nyangkut di 207. Jadi disarankan tadi memang exit saja. Berikutnya Bapak Baby di Umbul Harjo. Selamat sore, menanyakan Toba punya posisi di 311, closing hari ini 304 minus 0,65%. Ya, Toba belakangan masih dalam fase sideways. Perhatikan area range supportnya di area 290. Selama di atas 290 maka masih bisa di hold. Jika break area 314-nya maka target selanjutnya Toba ke area 360. 360. Kalau sudah punya di 311 bagaimana? Ya, karena udah punya di 311, sekarang juga berada di 304, masih pada range sideways, maka perhatikan 290, mungkin di area 290 sampai 300 bisa averaging down. Jika break 290, better exit dulu. Baik, average down di posisi 290 ya, dicermati untuk Bapak Baby terkait dengan pemilikan Toba di 311, tapi peluang untuk rebound atau resisten berikutnya ada di 314 kalau tembus ke 360 begitu ya Mas Kris ya? Ya, betul. Itu dia untuk Bapak Baby di Umbul Harjo. Berikutnya tidak mencantumkan nama. NICE atau NICE ini, Adi Kartiko Pratama TBK. Trennya yang ditanyakan justru, beliau tidak menyebutkan sudah punya di level berapa, tapi hari ini minusnya cukup dalam 24,32% di 560. Ya, kalau kita berbicara pada tren, secara sahamnya baru cuma 4 hari trading, berarti kita lihat tren yang sangat jangka pendek ya. Tren yang sangat jangka pendek ini yang terakhir sudah masuk ke dalam fase downtrend, jadi sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Wow, downtrend untuk NICE tidak direkomendasikan, sebaiknya di skip dulu ya? Ya, sebaiknya di skip karena kalau kita lihat hari ini banyak saham-saham yang baru IPO juga minus sampai 25% ya. Jadi hati-hati ya kalau trading sama IPO karena fluktuatifnya cukup tinggi. Baik, berikutnya kita beralih ke Tangerang Selatan, ada Pak Andre, selamat sore. Menanyakan perbankan ini, BBCA dan BBRI sampai dengan akhir bulan Januari akan bergerak kemana? Mas Kris, kita ke BBCA dulu. Ya, kalau sekarang secara teknikal ini masih berada pada fase uptrend ya. Jadi memang kalau akhir bulan ya dengan uptrend yang masih berlanjut mungkin area 9.900, 10.000 untuk BCA itu mungkin tercapai dan BBRI mungkin berada pada fase 6.000 sampai 6.100 ya. Oke, 6.000 sampai dengan 6.100. Jadi dua-duanya posisinya uptrend lah, bisa dikatakan begitu ya? Ya, dengan saat ini fasenya masih sangat uptrend ya, masih cukup kuat ya uptrendnya. Oke, bagi yang belum punya posisi apa masih bisa ikut mengejar? Oke, dengan peningkatan yang cukup signifikan, ini sudah kalau kita lihat dari November kemarin sudah naik sebanyak 20% ya BRI-nya, terus BBCA juga naik belasan persen gitu. Jadi sebaiknya lebih baik nunggu koreksi terlebih dahulu, cari entry point untuk bisa area entry. Jadi jangan beli ketika lagi di puncak-puncaknya. Oke, kira-kira kalau the best entry dengan kenaikan ataupun posisi uptrend yang sedang terjadi dari BBCA dan BBRI ini, better waiting list di level berapa? Oke, BCA sekarang ini mungkin better di area 9.500 ya BCA, kalau ada koreksi karya itu boleh masuk. Oke. Lalu BBRI itu berada pada area 5.600. Oke. 5.600 itu best entry BBRI, BBCA-nya di 9.500 ya. Posisi masing-masing sama uptrend. Kalau BBCA ada peluang ke 10.000, 6.100 untuk Bank BRI. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dan tadi semoga bisa menjawab Bapak Andrew di Tangerang Selatan ya. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Ditanyakan brand tidak mencantumkan nama, seperti apa pergerakannya kalau sudah punya posisi di 6.500 ini, Mas Kris. Brand. Oke, brand ini fundamentalnya sangat mahal ya dengan PER yang sangat tinggi, PBV yang sangat tinggi. Jadi kita hanya bisa melihat ini dari sisi teknikalnya. Nah, teknikalnya brand ini sudah break ya, sudah masuk ke fase downtrend sejak menembus area 7.150. Jadi kalau ditanya apa posisinya bagaimana ya dengan fase downtrend ini, maka pergerakan harga saham mungkin masih bisa kembali turun. Kita bisa lihat mungkin support terdekat di area 4.000. Jadi sebaiknya keluar terlebih dahulu ya.
Oke, exit lagi disarankan untuk brand ya. Bagi Anda yang menanyakan terkait dengan brand, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Dan perbincangan terkait dengan saham brand menjadi akhir perjumpaan kita juga pada hari ini. Mas Kris Aprilioni, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga rekomendasi serta analisis ya terkait dengan saham yang diajukan oleh para pemirsa IDX pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Mas Kris. Ya, terima kasih Mas Prats. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mas Kris Aprilioni dan saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.